Salam. Baik, 3 pertanyaan Pak ya. Yang pertama, apa yang saya sampaikan dalam kajian tadi, bahwa dari lebih 600 hadis, hanya 6.000 hadis, dari lebih 6.000 hadis, hanya sekitar 200 hadis yang membahas tentang fikih atau 3%, dan 97% itu membahas tentang akhlak yang menjadi lahan kajian ilmu tasawuf. Itu adalah penilaian dan perhitungan dari Syekh Ali Jum'ah. Beliau ini adalah mufti Jumhuriyah Mesir, mufti negara Mesir yang terdahulu. Ya, beliau mufti. Beliau juga adalah guru besar di Universitas Al-Azhar. Beliau ahli dalam banyak sekali kajian ilmu. Kalau ada mahasiswa Al-Azhar tidak mengenal beliau, itu mohon maaf ya, diragukan keazharannya kalau tidak mengenal Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, beliau banyak memberikan halqa-halqa pengajian-pengajian, ya, dan itu banyak sekali ceramah-ceramah beliau. Ahli dalam usul fikih, dalam ilmu hadis, dan beliau juga adalah pengamal tasawuf, pengamal thariqah. Itu perhitungannya. Terus tadi pertanyaannya, kenapa tidak ada istilahnya mazhab-mazhab dalam tasawuf? Gitu. Tasawuf itu bisa diamalkan secara personal. Orang baik, akhlaknya dia jujur, dia banyak berzikir dan seterusnya, berarti dia mengamalkan ajaran tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam. Tapi ketika tasawuf terlembagakan Pak, diamalkan sebagai satu ajaran dalam satu kelompok, satu komunitas, maka itu kemudian dinamakan dengan tariqah. Jadi tariqat itu mengamalkan tasawuf secara komunitas, secara berkelompok. Dan tariqat itu pasti ada imamnya, pasti ada mursyidnya, pasti Pak itu ada. Nah, tariqat itu banyak, jauh lebih banyak tadi daripada masa-masa fikih. Ada tariqat Qadiriyah, ya, pelukurnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada tariqat Naqsabandiyah, ada tariqat Khalwatiyah, ada tariqat Maulawiyah, ada tariqat Tijaniyah, ada tariqat Sadiliyah, ada tariqat Rifaiyah, dan sekian banyak tariqat-tariqat yang lainnya. Tentu ada tariqat yang mu'tabarah, ada tariqat yang tidak mu'tabarah. Salah satu ciri dari tariqat yang mu'tabarah itu, salah satu syaratnya, dia mesti punya silsilah, punya mata rantai yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk jawaban yang pertama, jadi ada juga Pak itu, ya, kelompok-kelompok dalam tasawuf sebagaimana mazhab-mazhab fikih, tapi diistilahkan dengan tariqah yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang melihat Allah, ya, melihat Allah. Apakah Allah itu bisa dilihat di dunia? Kalau di akhirat, ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat Allah bisa dilihat di hari kemudian. Yang mengingkari Allah itu bisa dilihat di hari kemudian Mu'tazilah. Ya. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah semua sepakat Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari kemudian. Ayatnya kan jelas. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka memandang di hari kemudian. Bagaimana di dunia? Ulama beda pendapat. Jangankan dalam konteks kita ini umatnya Rasulullah, ketika Nabi dimi'rajkan, apakah beliau melihat Allah atau tidak? Itu ada 2 riwayat yang berbeda dari sahabat. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menolak bahwa Rasulullah melihat Allah. Tapi riwayat dari Abdullah ibnu Abbas itu justru menegaskan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada dalil Al-Quran, dalil hadis yang mengingkari bahwa Allah itu bisa dilihat. Alasan sebagian kalangan yang mengingkari Allah bisa dilihat
Alasannya begini, pakai akal Pak. Dia mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Apa alasannya? Kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah itu harus bertempat. Karena yang bisa dilihat adalah yang bertempat. Seperti buku ini Pak, kan kita bisa lihat. Kenapa bisa dilihat? Karena dia punya tempat. Meja ini kita bisa lihat. Kenapa bisa dilihat? Karena dia punya tempat. Ya. Masjid ini bisa dilihat. Kenapa bisa dilihat? Karena dia punya tempat. Jadi yang bisa dilihat harus punya tempat. Kalau Allah bisa dilihat, berarti dia bertempat. Tempat itu lebih besar daripada dirinya. Maka dikatakan Allah tidak bisa dia. Tapi itu kalau penglihatan mata. Kita ini manusia, selain diberikan oleh Allah mata kepala, bahasa Arabnya basar. Kita juga dikaruni oleh Allah mata hati, bahasa Arabnya basira. Ini basar, mata kepala. Ini basira, mata hati. Kalau dengan mata kepala kita mau melihat Allah di dunia, tidak bisa, tidak mampu mata kepala kita. Bukan karena Allah tidak bisa terlihat, tapi mata kepala kita yang tidak mampu untuk melihat. Tapi dengan basirah, Imam Ali karamallahu wajhah pernah ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Apa jawabannya Imam Ali? Apa jawaban Imam Ali? Beliau balik bertanya, wa kaifa a'budu ma la arah? Bagaimana saya mau menyembah yang saya tidak lihat? Kira-kira Pak, kalau bahasa lainnya, kalau saya tidak lihat, saya tidak akan menyembahnya, kata Imam Ali. Maka ditanya lagi, wa kaifa tara rabbak? Lalu bagaimana caranya engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, la tarahul uyun bimusyahadatil a'yan. Allah itu tidak dilihat dengan mata kepala seperti kita melihat benda-benda yang konkret ini. Walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman. Tapi Allah itu dilihat dengan hati melalui hakikat keimanan. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa meyakini bahwa yang kemudian menemui kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, dalam konteks mimpi itu disebut Pak di dalam hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat saya dalam tidurnya, sungguh yang dia lihat saya. Yang lihat itu saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak akan bisa menyerupakan dirinya seperti saya. Mengaku-ngaku Nabi pun tidak sanggup Pak syaitan itu. Apalagi mau menyerupakan dirinya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ayo kita baca manaqib, ayo kita baca sirah syama'ilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pembahasan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Syama'il tentang sifat-sifat, baik sifat-sifat fisiknya maupun akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah kita mestinya bukan hanya ada Al-Quran saja, tapi juga ada syama'ilnya Nabi. Kalau tidak ada syama'il barusan jilah ya, karena isinya sudah menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu Al-Quranu yamshi alal ardi, ibaratnya seperti Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Ya, Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu seperti Al-Quran. Tapi memang kita perlu hati-hati. Jangankan Nabi, ini dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Tiba-tiba ada cahaya turun dari langit itu. Ini cahaya ada turun dari langit. Cahaya itu mendekati Syekh Abdul Qadir Jalani. Setelah dekat, cahaya itu berkata, saya Tuhanmu. Bayangkan Pak, kalau seperti saya atau Muhammad, mungkin kita yang orang awam didatangi Pak, mengalami itu, apalagi kalau di bulan Ramadan. Apalagi kalau malam 27 Ramadan, ada cahaya tuh. Ini kapan Lailatul Qadar ini? Turun dari langit itu cahaya. Lalu cahaya itu kemudian berkata, saya Tuhanmu. Dengan penuh ketenangan Syekh Abdul Qadir Jalani bertanya, lalu apa yang engkau inginkan dari saya?
Cahaya itu kemudian bersuara lagi, kamu hamba saya yang sangat mulia, karena itu saya ingin berikan keistimewaan. Keistimewaan apa itu? Mulai hari ini, semua yang saya haramkan untuk orang lain, khusus untuk dirimu halal semua. Halal semua. Baik, coba kalau kita yang alami Pak, yang seperti ini, malam Jumat Pak, kira-kira malam Jumat begitu, tiba-tiba ada cahaya. Semua yang saya haramkan untuk orang lain, untuk dirimu halal semua. Saya khawatir jangan sampai kita berkata, oh terima kasih aja Tuhan, saya akan coba semua itu yang haram, saya coba semua karena bagi saya sudah halal semua. Kita akan merasa bangga, saya betul-betul mulia. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani tidak. Beliau katakan, celakalah engkau, menjauh dari saya, kamu itu setan. Setan. Suara itu bercahaya. Saya telah menggoda sekian banyak yang dipandang sebagai ulama dengan cara seperti ini, dan mereka semua tergoda. Engkau lah yang tidak tergoda. Kalau yang dipandang ulama saja bisa tergoda dengan cara seperti itu, bagaimana dengan orang-orang awam? Karena itu kalau misalnya ada orang yang yakin sekali dia terima wahyu, atau istilahkanlah ilham, atau dia mengaku menerima wangsit, ya kita bisa pahami, bukan membenarkan, kita pahami kenapa dia yakin sekali. Yang dipandang ulama saja Pak tergoda menurut setan tadi itu yang mendatangi Syekh Abdul Qadir Jalani. Apalagi orang awam, Tapi cara yang mudah membedakan diantaranya adalah, kalau yang dia sampaikan bertentangan dengan syariat, sudah pasti itu bukan dari Allah. Kalaupun dia mengaku nabi, sudah pasti itu bukan nabi. Kalau bertentangan dengan syariat, kalau tiba-tiba ada yang datang, karena kamu sudah mencapai tingkat ma'rifah yang tertinggi, maka kamu tidak wajib lagi salat, cukup kamu ingat Allah saja. Itu pasti setan Pak. Tidak mungkin kemudian ada orang yang dibebaskan dari salat 5 waktu ini. Banyak begitu Pak ya. Itu tipu daya setan. Tiba-tiba ada yang mengatakan, saya sudah capai tingkat ma'rifah yang tinggi, mencapai tingkat ma'rifah yang tinggi, tidak perlu lagi salat. Biasa juga di pengajian yang bertanya, cukup saya ingat Allah saja Ustaz, tidak perlu lagi berdiri ruku sujud. Saya katakan begini, baiklah, yang penting Bapak juga bisa cukup dengan mengingat nasi, tidak usah makan, ingat saja itu nasi. Bisa tidak langsung merasa kenyang? Saya sudah kenyang ini dengan mengingat nasi. Saya cuma ingat ayam saja sudah langsung merasa kenyang misalnya. Tak bisa Pak, zahirnya kita masuk. Sama juga dengan salat, zahirnya mesti kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Maka ilmu tasawuf tidak menjauhkan orang dari syariat, tidak. Para ulama-ulama dalam ilmu ini bahkan menegaskan, ilmu ini muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Dia terikat dengan Al-Quran, terikat dengan sunnah. Tidak ada orang yang bertasawuf lalu kemudian dia meninggalkan syariat. Justru semakin mendalami tasawuf, maka dia akan semakin ketat dalam melaksanakan syariat agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup barangkali itu hari Idul Fitri karena waktunya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada pertemuan yang berikutnya.